Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Lestari Hafki Putri. Saya menjadi dosen Universitas Erlangga sejak tanggal 1 Maret 2016 dan menjadi dosen tetap sejak 2017. Saya ditempatkan menjadi dosen tetap program studi D3 Manajemen Perbankan yang saat ini telah melaksanakan transformasi menjadi D4 Perbankan dan Keuangan. Pada kegiatan mengajar, saya dipercaya mengampu mata kuliah analisis kelayakan kredit yang merupakan salah satu mata kuliah kompetensi prodi. Mata kuliah ini sesuai dengan bidang yang saya tekuni, yaitu keuangan. Mata kuliah ini membahas tentang pengetahuan serta pemahaman prosedur pemberian kredit, cara mengidentifikasi kesempatan kredit, serta menggunakan metodologi dan teknik-teknik yang sistematik untuk mengadakan analisis kredit. Kemudian, metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini berfokus pada student center learning dan juga diskusi. Saat melaksanakan kegiatan mengajar, sejak pertemuan pertama, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan dan juga rencana pembelajaran semester. Hal tersebut saya lakukan agar mahasiswa dapat memahami gambaran umum terkait mata kuliah yang akan dipelajari, manfaat yang didapat setelah menerima perkuliahan ini, dan capaian pembelajaran mata kuliah tersebut. Kemudian juga materi apa saja yang akan diterima setiap minggunya, serta sistem pembelajaran yang akan dilaksanakan. Sebelum memulai pelajaran dengan topik pengetahuan kredit, saya memberikan penjelasan terkait capaian pembelajaran dan deskripsi kegiatan pembelajaran. Deskripsi pembelajaran meliputi pembahasan materi, diskusi, dan penugasan kelompok beserta sistem penilaiannya. Selama penyampaian materi, saya tidak hanya memberi penjelasan, namun saya juga memberi kesempatan mahasiswa untuk berinteraksi jika ada materi yang belum jelas. Jadi mahasiswa bisa bertanya jika memang materi tersebut dirasa belum mereka pahami. Ketika ada pertanyaan, saya segera menjawab pertanyaan mahasiswa tersebut hingga mahasiswa paham. Diskusi ini berjalan dua arah, karena saya pun juga memberikan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa sebagai bentuk kegiatan interaksi di kelas. Kegiatan diskusi di kelas bertujuan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terkait materi yang saya berikan. Setelah kegiatan penyampaian teori selesai, maka kegiatan selanjutnya adalah penugasan kelompok. Saya meminta mahasiswa membentuk kelompok kecil. Kemudian saya minta mereka mencari kasus di internet dengan kriteria yang sudah saya tentukan. Saya berikan deskripsi kegiatan yang harus mereka lakukan beserta contohnya secara jelas dan skill yang seharusnya mereka kuasai setelah melaksanakan kegiatan praktikum. Hasil kegiatan yang mahasiswa presentasikan akan menjadi tolok ukur saya dalam menilai pemahaman terhadap materi yang sudah disampaikan. Komponen lain yang ada dalam sistem penilaian adalah ujian, keaktifan di kelas, dan soft skill. Penggunaan metode ini diharapkan membuat mahasiswa lebih mudah memahami teori serta karakteristik masing-masing produk kredit. Video pembelajaran dapat disaksikan sebagai berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pengetahuan kredit, ya. Jadi pengetahuan kredit itu akan membahas tentang pengertian kredit, bagaimana kredit itu terbentuk gitu ya, kemudian juga produk-produk kreditnya seperti itu. Nah di sini nanti kita akan juga bahas tentang deskripsi singkat ya. Jadi kira-kira apa sih yang akan kalian dapatkan ketika setelah mempelajari analisis kelayakan kredit, utamanya topik di pengetahuan kredit. Untuk kegiatan pengajaran kita hari ini, saya akan melaksanakan 3 topik ya. Yang pertama adalah pembahasan materi. Jadi kalau pembahasan materi itu lebih ke menjelaskan teori-teori singkatnya seperti apa, kemudian juga jenis-jenisnya ya, kayak gitu. Kemudian juga nggak lupa nih diskusi. Jadi untuk kelas kita itu kita perlu diskusi ya. Jadi untuk melihat seberapa paham sih kalian tentang materi yang saya sampaikan di sini. Nah, untuk sistem penilaiannya sendiri untuk mata kuliah analisis kelayakan kredit itu ada ujian ya. Jadi ujian ini kayak UTS, UAS kayak gitu. Dan untuk variasi ujian di sini itu bisa juga ujian tulis, kemudian wawancara itu juga bisa. Nanti untuk info lebih lanjut akan saya sampaikan. Kemudian juga tugas. Nah, ini yang penting ya, karena mata kuliah kita itu adalah mata kuliah praktikum, tentu saja akan ada tugas di sini.
tugas akan saya sampaikan di belakang ya. Tugas ini untuk apa sih? Tugas ini tujuannya adalah untuk supaya skill praktikum kalian ini lebih terasa gitu ya. Dan juga keaktifan di kelas. Nah, ini makanya perlu sekali diskusi ya. Diskusi nanti poinnya masuk ke keaktifan di kelas. Keaktifan di kelas poinnya 15%. Dan yang terakhir gak kalah penting meskipun poinnya cuma 5% ya, itu adalah soft skill ya. Nah, soft skill itu apa gitu ya? Misalkan nih kalian presentasi ya. Jadi untuk kasus-kasus yang saya berikan itu kan nanti ada presentasi. Nah, itu bagaimana cara kalian untuk mempresentasikan, sikapnya pada saat mendengarkan materi yang saya sampaikan gitu ya. Dan kemudian juga sering telat nggak sih mas di kelasnya kayak gini kayak gitu ya. Itu soft skill ya. Oke, jadi itu sistem penilaian kita selama 1 semester. Kemudian penugasan kelompok ya. Jadi karena ini mata kuliah praktikum, pastinya di sini akan ada tugas ya sesuai dengan sistem penilaian kita. Nah, untuk penugasan kelompok di sini itu kalian akan diminta membuat kelompok. Kelompoknya itu maksimum 3 orang ya, kayak gitu. Nah, di sini kenapa kok perlu dibuat kelompok gitu ya? Harapannya kalian nggak cuma belajar teori, tapi bisa penerapannya selama di masyarakat itu seperti apa itu udah paham kayak gitu ya. Nah, lalu apa yang dinilai pada saat penugasan kelompok? Yang pertama adalah kesesuaian materi ya. Jadi misalkan contohnya kayak sekarang ya, saya jelaskan materi pengetahuan kredit. Kemudian di minggu depan kalian cari kasusnya itu ya terkait tentang kredit seperti itu ya. Kemudian cara menyampaikan materi, jadi kan kalian presentasi ya. Kemudian bagaimana cara penyampaiannya, lancar nggak, sesuai nggak antara yang dijelaskan kayak gitu ya. Kemudian proses tanya jawab. Nah, ini yang mendukung sekali. Jadi pada saat kalian presentasi akan ada tanya jawab di situ. Kira-kira bisa langsung jawab atau malah nanti dulu Bu, saya masih bingung ini materi saya gitu ya. Tuh, ya. Oke, untuk mata kuliah analisis keuangan kredit itu apa sih capaiannya gitu ya. Jadi setelah belajar mata kuliah analisis keuangan kredit itu kira-kira yang ingin diharapkan itu apa? Ya. Jadi di sini mahasiswa harapannya mampu menjelaskan konsep dasar perkreditan ya, mulai dari apa itu kredit, kemudian produk-produk kredit itu jenisnya apa aja, perbedaan karakteristik dari masing-masing kredit gitu ya. Itu untuk khusus pengetahuan kredit. Tapi tidak hanya itu, yang dipelajari pada analisis kelayakan kredit itu sebenarnya juga proses permohonan kredit. Jadi tahapan-tahapan apa saja yang perlu dipahami oleh kalian mahasiswa gitu ya. Jadi pada saat bank memberikan kredit kepada nasabah itu prosedurnya itu seperti apa, tahapannya seperti apa. Kemudian juga terkait risiko kredit ya. Jadi untuk risiko kredit di sini biasanya sumbernya dari mana saja, potensi resikonya dari mana saja, itu yang perlu dipahami. Dan yang terakhir melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif ya. Untuk analisis kualitatif sendiri itu biasanya membahas terkait kemampuan debitur untuk menganalisis kemampuan non finansial. Itu untuk analisis kualitatif ya. Biasanya yang diteliti itu ada 5 aspek ya. Ada aspek legalitas, kemudian aspek pemasaran, aspek lingkungan, kemudian aspek teknis produksi, kemudian juga udah 4 ya tadi ya. Yang terakhir itu karakter dan manajemen ya, bagus sekali Agustin. Kemudian kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif itu lebih ke kondisi keuangan ya. Bagaimana sih kapasitas debitur untuk membayar ya. Jadi dilihat dari laporan arus kas, laporan laba rugi, neraca kayak gitu, dan dianalisis ya. Analisisnya bisa menggunakan rasio, menggunakan vertikal horizontal ya, seperti yang sudah dipelajari di analisis laporan keuangan. Ya, jadi itu kira-kira capaian pembelajaran mata kuliah kita ya, mata kuliah analisis keuangan kredit. Selanjutnya, untuk pembahasan produk kredit, sebelum saya membahas produk kreditnya ya, saya cerita dulu nih ya. Jadi kredit itu adalah
produk terbesar bank ya. Kenapa? Karena di sini itu bank mendapatkan pendapatan paling besar ya. Jadi pendapatan utamanya bank itu adalah kredit. Nah, bank sendiri itu adalah apa kira-kira kalau bank? Bisa dijelaskan mungkin? Bank adalah badan usaha yang seperti apa? Ya, kita Yang bank adalah badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat gitu Bu Eva. Oke, betul sekali ya Lintang. Jadi bank adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan ke pihak yang kekurangan dana atau pihak defisit di sini. Nah, fungsi bank dalam kegiatan menyalurkan dana tadi itu adalah kredit ya. Jadi kegiatan penyediaan dana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat gitu ya, berdasar asas kepercayaan tentunya di sini. Percaya apa gitu ya? Percaya bahwa si debitur mampu mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan ditambah dengan imbalan seperti itu. Jadi gitu ya ceritanya munculnya kredit ya. Jadi harus ada pengajuan dulu di sini ya dari nasabah ke bank. Dan di sini produk kredit yang ditawarkan oleh bank itu umumnya terbagi menjadi 3 ya. Mulai dari kredit konsumer. Oke. Untuk kredit konsumer di sini apa itu kredit konsumer? Oke. Jadi kredit konsumtif atau kredit konsumer itu merupakan kredit perorangan yang biasanya digunakan untuk kegiatan yang tidak produktif dan sesuai namanya untuk kegiatan yang konsumer. Sifatnya konsumtif ya. Oke. Bagus sekali Mas Angga ya. Kemudian untuk kredit retail sekarang. Kalau kredit retail siapa yang menjawab? Apa itu kredit retail? Oke. Jadi kredit retail itu merupakan pembiayaan untuk menjalankan usaha Bu. Oke, ya. Ya, jadi saya ulangi lagi. Kalau untuk kredit konsumer ya, betul tadi seperti jawabannya Mas Hana, memang kredit yang diperuntukkan untuk memenuhi kegiatan konsumtif. Jadi untuk kegiatan konsumtif di sini bisa macam-macam ya. Intinya untuk kebutuhan pribadi, tidak terkait dengan usaha seperti itu ya. Itu kredit konsumer atau kredit konsumtif. Kalau kredit retail beda lagi, sifatnya jelas produktif ya. Jadi untuk memenuhi kegiatan usaha seperti itu ya. Jadi pembiayaan bisnis itu kredit retail. Nah, di sini untuk kredit konsumtif itu dia biasanya untuk perorangan ya. Kalau retail itu untuk perorangan dan bisnis ya, atau badan usaha. Jadi memang sifatnya produktif, harus syaratnya adalah harus punya usaha. Betul sekali. Sekarang wholesale. Kalau wholesale itu mirip sekali dengan kredit retail. Betul sekali. Sifatnya produktif dan di sini itu untuk wholesale itu size-nya aja yang beda ya. Size-nya lebih besar kayak gitu. Sifatnya produktif tapi size-nya lebih besar dan peruntukannya khusus untuk badan usaha. Betul sekali. Oke. Itu ya secara garis besar terkait produk kredit bank ya. Oke, sekarang saya jelaskan ya. Tadi kan sudah saya jelaskan secara singkat ya bahwa kredit retail, kredit wholesale itu sama-sama kredit yang sifatnya produktif ya. Nah, di sini untuk kredit-kredit yang sifatnya produktif itu sebenarnya ada perbedaan ya. Perbedaannya yang pertama dari sisi kepemilikan usaha ya. Kalau yang kiri itu untuk kredit retail ya, yang kiri yang kanan itu untuk kredit wholesale. Kredit retail itu biasanya untuk perorangan atau badan usaha ya. Jadi perorangan boleh atau badan usaha yang mungkin usahanya skalanya mikro menengah. Tapi kalau wholesale itu khusus badan usaha, CV, PT ya, perusahaan-perusahaan yang sudah besar kayak gitu ya, skalanya besar. Kemudian juga dari sisi kompleksitas ya, di sini kompleksitas usaha ya. Kalau kredit retail itu karena dia hanya perorangan dan
badan usaha skala kecil, kompleksitas usahanya masih rendah seperti itu ya. Kemudian juga untuk wholesale ya, kompleksitasnya jauh lebih tinggi pastinya di situ karena sudah tertata ya pastinya. Dan kemudian juga dari sisi kepemilikan bidang usaha ya. Jadi kalau kredit retail biasanya dia bidang usaha yang ditekuni itu tidak banyak, bahkan kebanyakan hanya berfokus di satu bidang. Sementara kalau wholesale itu dia banyak melakukan diversifikasi usaha. Biasanya untuk PT-PT itu bahkan lebih dari satu bidang usaha. Kemudian juga dari sisi validasi dokumen. Validasi dokumen tentu saja untuk kredit retail itu rendah validasi dokumennya ya. Maksudnya di sini validasi dokumen banyak perizinan yang mungkin tidak terpenuhi ya, karena dia masih baru. Mungkin ada tapi tidak lengkap seperti itu ya. Itu untuk kredit retail. Tapi beda sama wholesale karena dia udah perusahaan besar, tentu saja perizinannya lebih rumit dan biasanya lebih valid kayak gitu. Makanya di situ tinggi ya validasinya. Dan yang terakhir ya, di sini saya menyebutkan hanya 5 perbedaan ya. Yang terakhir adalah pola jaminan. Kalau kredit retail itu biasanya aset base ya, jadi harus ada jaminan berupa aset. Tapi kalau yang wholesale itu biasanya aset base dan claim basis ya, seperti itu. Oke, jadi saya rasa itu ya untuk kredit retail dan kredit wholesale. Selanjutnya ada yang ingin didiskusikan dulu sampai di sini? Ya, oke. Habisin dulu nanti baru Patricia ya. Oke. Gimana Pasnya? Jadi yang sifat-sifatnya itu yang bersifat aflopen ya begitu, sama yang wholesale bersifat tailor made itu maksudnya seperti apa itu? Oke, bagus sekali Agustin ya. Jadi untuk yang sifatnya aflopen, kalau aflopen itu langsung putus ya. Jadi ketika nasabah itu sudah melunasi kredit, otomatis kreditnya selesai. Kecuali kartu kreditnya sifatnya revolving. Jadi maksudnya ketika sudah lunas itu biasanya bank itu langsung menghubungi, ini bisa langsung perpanjangan, mau nggak gitu, tinggal nasabah setuju langsung kredit itu diperpanjang seperti itu. Itu untuk kredit konsumer. Beda sama wholesale ya. Jadi kalau saya cerita kredit retail juga, kredit retail itu mass product, artinya di sini itu kreditnya itu sudah terstandarisasi, nggak bisa istilahnya dirubah standarnya gitu ya. Itu sifatnya mass product. Tapi kalau kredit wholesale, nah di sini karena bank itu biasanya untuk kredit wholesale itu memilih tidak semua nasabah ya. Biasanya untuk nasabah-nasabah yang leader industri seperti itu. Jadi yang jelas prospeknya, kemudian jaminannya itu karena sifatnya yang besar kan. Karena dia nasabah-nasabah prioritas. Bisa aja misalkan suku bunganya tolong dong dikurangi sedikit khusus untuk saya gitu. Misal ya. Tapi dengan catatan yang lain-lain itu beres seperti itu ya. Biasanya untuk perusahaan itu seperti itu ya. Jadi standar tidak semua terstandar di sini, maksudnya itu standarnya masih bisa istilahnya dirubah sedikit gitu ya. Meskipun bukan artinya tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan no customer, tidak seperti itu. Tapi di sini merubah sedikit dalam artian yang lain-lain jelas ya seperti itu. Makanya di sini dipilih yang leader of industry tadi, hanya dan lain sebagainya ya, karena skalanya masih mikro menengah ya. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Standarnya udah fix kayak gitu, namanya mass product. Jadi ini adalah kredit retail. Nah, kalau kredit retail itu tadi ada beberapa jenis sebenarnya ya. Ada cash loan, ada non cash loan ya. Kalau cash loan berarti bentuknya nah, kalau non cash loan jaminan, tepat sekali Patricia ya. Nah, untuk cash loan itu ada kredit modal kerja dan ada kredit investasi. Kalau modal kerja berarti memenuhi modal kerja dari si debitur. Dan biasanya di sini
jangka waktunya maksimum 1 tahun ya. Bentuknya apa? Bentuknya biasanya ini ya, kalau modal kerja itu dan rekening koran itu bentuknya plafon seperti itu ya. Jadi nasabah diberikan kredit di rekeningnya ya, rekening korannya di situ dan hanya bisa mengambil maksimum sejumlah plafon yang diberikan. Jadi kredit modal kerja, pinjaman rekening koran itu sama. Ada juga kredit berjangka ya. Kalau kredit berjangka, kredit modal kerja, cuman pencairannya sekaligus sesuai dengan jangka waktunya. Kalau rekening koran tadi itu bisa misalkan maksimum 1 miliar gitu ya. Itu dia misalkan mau ngambil 500 dulu, kemudian dikembalikan 500-nya. Boleh seperti itu. Jadi nggak harus maksimal gitu. Pembayaran bunganya disesuaikan dengan jumlah kredit yang ditarik. Seperti itu. Custom loan itu berarti kredit khusus untuk perusahaan konstruksi. Kenapa di sini untuk perusahaan konstruksi? Karena biasanya perusahaan konstruksi itu pembayarannya nggak setiap bulan ya, sesuai dengan progres kerjanya. Seperti itu. Perusahaan konstruksi itu perusahaan yang menjalankan proyek biasanya. Jadi kalau misalkan dia punya proyek, dia akan buat deal dengan pemilik proyek, dibayar sesuai dengan kegiatan yang sudah dikerjakan atau progres kerja lah seperti itu ya. Itu namanya clean up system loan untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Kemudian ada kredit ekspor ya. Kalau kredit ekspor itu adalah jenis kredit untuk mendanai ekspornya si debitur ya. Jadi misalkan debitur dana modal kerjanya terbatas. Kemudian setelah produknya jadi ya, produk jadi itu setelah diekspor dia kekurangan modal kerja, makanya dia ngajuin kredit ekspor seperti itu. Selanjutnya adalah kredit negosiasi ya. Kalau kredit negosiasi itu sebenarnya sama, cuman hanya saja di sini biasanya sebelum barang jadi itu bisa gitu ya untuk dicairkan. Dan yang terakhir trust receipt itu khusus yang mengajukan. Kalau tadi eksportir itu kebalikannya, yang mengajukan adalah importir. Kemudian ada kredit investasi. Kalau kredit investasi kira-kira seperti apa? Jangka waktunya Panjang. Lebih panjang. Untuk pendanaan apa kira-kira? Aktiva tetap. Betul sekali ya. Jadi kalau kredit investasi itu untuk mendanai aktiva-aktiva tetap. Misalkan seperti mesin, gedung, kayak gitu ya. Selanjutnya yang berupa jaminan tadi ya, ada bank garansi ya, bank garansi, letter of credit ya. Kalau bank garansi itu lebih ke jaminan yang diminta oleh debitur kepada bank pada saat dia ikut tender. Itu syarat ya biasanya kalau misalkan ikut tender gitu, persyaratannya kalau misalkan menang dapat proyek harus ada bank garansi, ada jaminan dari bank. Kalau misalkan si debitur ini ternyata kabur, nggak ngerjain proyeknya padahal udah dikasih pendanaan, nah bank siap meng-cover kayak gitu ya, ada jaminan gitu, ada sertifikat. Bank garansi itu bentuknya sertifikat. Tapi kalau proyeknya selesai dan memang si debitur itu tidak buat prestasi, maka sertifikat itu wajib dikembalikan pemilik proyek kepada bank atau kepada si debitur. Kemudian letter of credit. Kalau letter of credit ini biasanya ada di kegiatan apa mereka? Ekspor, impor, ya. Letter of credit ini biasanya diminta oleh si importir ya. Importir khawatir nih kalau misalkan barang yang datang ternyata nggak sesuai spek, akhirnya dia minta jaminan dari bank, makanya dibuatlah letter of credit. Kalau barang itu sampai dokumennya lengkap, barang sesuai spek, maka dibayarlah barangnya itu tadi ya lewat pencairan letter of credit. Kemudian SKBDN. Apa itu SKBDN? SKBDN. Ya. Jadi ini ya bentuk diskusi kita ya, bentuk
interaksi kita di kelas ya. Surat kredit berdokumen dalam negeri. Oke, bagus. Surat kredit berdokumen dalam negeri. Fungsinya apa kira-kira? Atau tahu mungkin? Keperluan pembelian barang-barang dalam negeri. Keperluan pembelian dalam negeri. Cash loan itu semuanya adalah jaminan. Untuk SKBDN itu fungsinya sebenarnya bukan sama dengan bank garansi, tapi dengan letter of credit. Iya. Cuman di sini untuk SKBDN itu khusus bisa digunakan hanya dalam wilayah Indonesia. Betul sekali. Dan yang terakhir adalah obligasi, penerbitan surat hutang. Oke, ya. Jadi itu kira-kira untuk bentuk-bentuk kredit dari kredit retail. Oke, sampai di sini mungkin ada yang perlu didiskusikan kembali terkait materinya. Sudah cukup jelas ya. Oke, sekarang supaya kalian skill praktiknya nambah nih ya. Sekarang saya akan jelaskan tentang tugas ya. Oke ya. Tenang, tugasnya berkelompok ya, sesuai dengan penjelasan saya di awal ya. Harus semangat nih kerjanya ya. Jadi 20% ya. Oke. Tugas kelompoknya ini dibagi ya, karena ini ada 12 ya. 12 bagi maksimum 3 ya. Kemudian di sini masing-masing kelompok bertugas mencari produk kredit yang tersedia. Jadi contohnya misalkan kredit konsumer itu yang ditawarkan di bank itu bentuknya seperti apa sih? Kredit apa biasanya ya? Kemudian untuk kredit retail juga seperti itu. Dan kredit wholesale. Nah, kenapa sih kalau diberi tugas seperti ini? Harapannya karena kalian tadi sudah tahu karakteristiknya, kalian bisa bedain oh bahwa kredit ini dengan karakteristik ini itu contohnya seperti ini loh. Ya. Oke, kemudian minggu depan apa yang sudah kalian cari ya, contoh-contoh ini harus dipresentasikan, menjelaskan tentang apa gitu ya. Nah, tentang yang pertama deskripsi produk, deskripsi masing-masing jenis kreditnya, kemudian target konsumennya, tentu saja karena masing-masing kredit itu peruntukannya beda ya tadi ya. Kemudian juga mekanisme pengajuannya. Jadi supaya bisa mendapatkan kredit konsumer, retail, dan wholesale, syaratnya apa aja? Itu maksudnya mekanisme ya. Syarat dari pengajuan kredit. Dan di sini harapan saya karena ada beberapa kelompok ya di sini banknya beda ya pastinya, nggak boleh sama ya, biar lebih variatif. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang ingin didiskusikan kembali terkait materi kita hari ini. Oke. Sepertinya belum ya. Jadi karena memang secara teori itu singkat sekali produk kredit ini. Yang penting adalah manfaatnya bagi kalian. Nah, harapannya dengan kalian bisa mencari produk itu secara langsung di masyarakat, kalian bisa langsung paham ya. Oke, itu aja. Kalian bisa langsung mengerjakan tugasnya. Untuk deadline-nya bisa langsung nanti di hebat. Oke, ya, sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.